Kamu tahu nggak sih sebenarnya ngerawat kulit itu nggak cukup kalau cuman pakai sabun wajah doang. Pakai krim siang malam aja juga nggak cukup sih. Terus ngerawat kulit yang bener itu gimana? Pada video kali ini aku akan membahas bagaimana cara merawat kulit yang baik dan benar. Jadi intinya merawat kulit itu nggak cukup hanya dengan menggunakan sabun wajah aja ataupun pakai pelembab doang yang kayak day cream gitu. Tapi merawat kulit yang benar itu harus serangkaian. Mungkin kamu pernah dengar kayak Korean skincare routine yang bisa sampai 20 step bahkan gitu. Jadi sebelum tidur kamu harus pakai 20 produk yang berbeda dulu di wajah baru bisa tidur gitu. Ya sebenarnya ngerawat kulit nggak harus rumit itu sih. Jadi paling basic itu kita bisa melakukan CTMP saja. Apa itu CTMP? Oke, CTMP itu singkatan. Jadi C-nya itu cleansing, T itu toning, M itu moisturizing, dan P itu protecting. Oke, kita bahas satu-satu mulai dari yang pertama, cleansing. Cleansing ini adalah proses pembersihan wajah. Nah, karena kulit yang sehat itu dimulai dari kulit yang bersih. Ketika kulit wajah itu bersih, nanti akan membuat skincare yang lain itu bisa meresap ke kulit dengan lebih baik. Nah, untuk membersihkan kulit secara maksimal itu biasanya dilakukan dalam 2 tahap. First cleansing dan second cleansing. First cleansing ini biasanya menggunakan produk yang berbahan dasar minyak agar bisa melumerkan misalkan make up dan kotoran-kotoran yang melekat di permukaan kulit. Contoh produknya yang umum kita ketahui yang pertama adalah milk cleanser. Kemudian ada juga cleansing oil, micellar water. Terus selain itu juga ada kayak cleansing balm, bentuknya kayak balsam. Nah, kemudian setelah selesai first cleansing, kita lanjut ke second cleansing yang berbahan dasar air atau secara simpelnya sabun. Sabun wajah yang paling simpel ya kayak facial foam. Ada juga sabun yang berbentuk batang, cleansing bar gitu orang nyebutnya. Jadi tujuannya second cleanser ini adalah untuk membersihkan sisa-sisa first cleanser yang berupa gumpalan minyak dan kotoran. Terus nanti dibasuh lagi pakai sabun biar benar-benar bersih. Setelah selesai proses pembersihan wajah, kita lanjut ke step berikutnya yaitu toning. Toning dalam hal ini simpelnya adalah menggunakan toner. Toner ini adalah produk yang digunakan untuk mengembalikan kelembapan kulit yang hilang setelah disabunin. Jadi kadang kan kita setelah pakai facial foam gitu ya, kulit berasa kenceng, kering, ketarik gimana. Itu dinormalkan kembali dengan menggunakan toner. Kalau kondisi kulit sudah normal, nanti skincare yang lain itu mudah meresap ke kulit. Toner ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah cleansing toner. Cleansing toner ini contoh yang paling simpelnya adalah penyegar. Jadi kalau kamu beli milk cleanser biasanya sepaket dengan penyegar. Nah, penyegarnya itu disebut cleansing toner. Cleansing toner ini membilas sisa cleanser yang mungkin masih ada di permukaan kulit. Contoh produk yang paling gampang ditemuin itu ya penyegar Viva gitu ya. Semua orang tahu kayaknya. Kalau di sini yang ingin aku contohkan ini toner dari Frudia. Jenis toner yang kedua adalah hydrating toner. Toner jenis ini fungsinya adalah untuk memberikan kelembapan ekstra pada kulit. Nih contohnya seperti ini dari Astalif Lunamer AC. Nah, biasanya ciri-cirinya dari hydrating toner ini adalah dia seperti air yang keruh. Kalau produk Jepang namanya lotion. Kemudian jenis toner yang ketiga adalah acid toner. Ya, ini toner yang menggunakan bahan asam. Toner jenis ini berguna untuk mengelupaskan sel kulit mati yang ada di permukaan kulit dan juga membersihkan pori-pori hingga ke dalam. Kalau tidak digunakan secara bertanggung jawab, acid toner ini bisa membuat kulit kemerahan dan iritasi. Bahkan bisa bikin kulit terkelupas juga. Jadi sangat perlu perhatian ekstra dalam menggunakan acid toner. Jadi untuk pemula tuh disarankan untuk CTMP biasa dulu, cukup pakai cleansing atau hydrating toner aja. Kalau kamu sudah paham cara merawat kulit yang baik dan benar, boleh setelah itu pakai acid toner. Masuk ke tahap ketiga yaitu moisturizing, yang artinya memberikan kelembapan pada kulit. Produk yang digunakan jelas adalah moisturizer atau pelembab. Nah,
day cream, night cream, krim siang malam gitu ya, itu juga termasuk pelembab. Pelembab sendiri itu ada macam-macam, ada yang pelembab sekedar memberi kelembapan, ada juga pelembab yang diberi nutrisi untuk merawat kulit. Misalkan dia bisa mencerahkan, mengencangkan, anti kerut, dan lain-lain. Pelembab itu ada yang formulanya krim gitu ya, yang bisa pakai wadah jar begini. Biasanya formulanya lebih oily dan cocok untuk kulit kering. Ada juga yang bentuknya tuh lebih encer, nah, kayak cairan begitu. Biasanya disebutnya lotion gitu kalau skincare barat. Tapi kalau Jepang biasanya nyebutnya milk gitu. Untuk kulit berminyak biasanya lebih cocok yang formulanya encer seperti air ini. Selain pelembab untuk wajah secara keseluruhan, ada juga pelembab khusus area mata atau sering disebut eye cream. Biasanya wadahnya kecil seperti ini. Dan yang terakhir adalah protecting. Jadi protecting ini kita memberikan perlindungan pada kulit dari sinar matahari. Karena sinar matahari itu kan mengandung UVA, UVB yang bisa merusak kulit, bisa bikin kulit tua, bisa bikin kulit ada fleknya, bikin kulit gelap gitu. Nah, itu semua bisa ditangkal dengan menggunakan protektan alias sunscreen atau sunblock mungkin pada beberapa orang menyebutnya gitu. Contoh ya seperti ini gitu kan, sunscreen. Sunscreen ini sangat penting untuk dipakai mengingat kita kan sudah capek-capek merawat kulit yang berstep-step tadi. Nah, kalau tidak dilindungin ya percuma, nanti kulitnya rusak lagi. Oke, catatan penting dari aku terkait sunscreen ini adalah penggunaannya itu harus banyak, harus rutin, diulang setiap beberapa jam karena biasanya sunscreen ini bekerja berdasarkan waktu gitu kan. Nah, kemudian paling enggak sunscreen itu dipakai pada peak hours, jadi jam-jam dimana sinar matahari itu sinar UV-nya kuat banget, itu sekitar dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Dan itu nanti setiap 2-3 jam itu diulangin pemakaiannya. Jadi seharusnya bisa sampai 3-4 kali penggunaannya. Terkait penggunaan sunscreen ini mungkin nanti akan aku bahas di video yang berbeda, khusus kita bahas tentang sunscreen aja gitu, biar bener-bener yang 101 about sunscreen gitu. Nah, jadi itu tadi yang dimaksud dengan CTMP. Nah, sedangkan untuk perawatan kulit ini kapan dilakukannya? Nah, itu paling enggak dilakukan 2 kali sehari. Jadi pagi ketika bangun tidur, sekalian mandi gitu ya, kalau misalkan ada activity gitu habis mandi itu pakai skincare yang tadi CTMP semua. Kemudian setelah itu adalah malam sebelum tidur. Jadi malam itu adalah waktu yang bagus untuk menggunakan skincare karena saat kita tidur sel-sel kulit itu beregenerasi dan menjadi sel-sel kulit yang baru, kulit yang lebih sehat. Nah, di situ kalau kita berikan nutrisi maka hasilnya akan lebih maksimal. Tapi kalau malam itu cukup CTM aja, nggak usah pakai sunscreen kalau malam hari karena nggak ada matahari kalau malam hari itu. Jadi cukup cleansing, toning, moisturizing, tidur. Oh iya, berhubung kita menggunakan produk ini secara berlapis-lapis ya, misalkan toner, pelembab, terus sunscreen lagi. Nah, itu penggunaannya harus ditunggu dulu setiap produk itu meresap sempurna di kulit. Nah, itu tergantung dari formula produknya. Ada yang produk mudah meresap yang dalam waktu 30 detik gitu, ada juga yang perlu sampai 30 menit baru meresap sempurna ke kulit. Jadi kita harus tunggu dan harus tahu formula produknya itu seperti apa. Jadi kamu mulai sekarang kalau merawat kulit itu paling enggak CTMP gitu ya, pakai 5 produk. Jadi kan cleansingnya ada 2, terus TMP ada 5. Nggak cukup zaman sekarang tuh ngerawat kulit cuman pakai pelembab, cuman pakai sabun gitu. Harusnya sepaket semua karena ke-5 produk ini saling mendukung gitu, fungsinya tidak saling menggantikan. Jadi begitu aja yang ingin aku sampaikan terkait CTMP ini. Aku juga menulis ini di blog aku kalau kalian mau membaca lebih detail dan juga membaca rekomendasi produk yang aku rekomendasikan untuk merawat kulit. Nanti linknya aku kasih di bawah. Begitu saja, mungkin kalau mau tanya jawab bisa di kolom komentar, silahkan nanti aku baca-bacain, aku bales-balesin.
atau mungkin aku bikinin video jawabannya gitu kalau misalkan pertanyaannya panjang dan rumit. Oke, sekian dulu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa terapkan CTMP.